Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, tepat pukul 12.02 hari Kamis 4 Juni, saya mau memperkenalkan sebuah aplikasi yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kemkominfo. Aplikasinya bernama Peduli Lindungi. Sebenarnya aplikasi ini sudah dirilis di bulan April ya, saat awal-awal corona itu mulai banyak yang terpapar. Nah, apa sih fungsinya aplikasi Peduli Lindungi ini? Aplikasi ini gunanya untuk membantu instansi pemerintah untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Jadi, jika kita merasa perlu keluar, dan aplikasi ini harus kita aktifkan, sehingga data kita saat berjalan ke suatu tempat, kebetulan HP kita aktif Bluetooth-nya, lalu kita bertemu dengan orang yang kebetulan juga menggunakan aplikasi serupa, itu akan terdata. Jadi siapa aja orang-orang yang pernah berhubungan sama kita. Jikalau amit-amit ya, kalau kita terkena virus corona, tertular, maka orang-orang yang berdampingan sama kita selama 14 hari itu nomor HP-nya akan terhubungi, akan tersimpan oleh provider, dalam hal ini adalah Telkom gitu ya. Nah, jadi pemerintah bisa dengan cepat memetakan siapa-siapa aja yang pernah bertemu kita dan kemungkinan tertular juga dari kita. Tapi lagi-lagi aplikasi ini keberhasilannya tentu dari banyaknya orang yang menginstal aplikasi tersebut di HP-nya masing-masing. Yang saya tahu dari bulan April, pengguna aplikasi ini, Peduli Lindungi, itu sudah sebanyak 1 juta orang. Namun kalau bicara pengguna HP di Indonesia, khususnya smartphone, yang berdasarkan data Kemenfo sebanyak 100 juta lebih, saya pikir masih jauh dari panggang lah kalau aplikasi ini bisa membantu pemetaan. Oleh karena itu saya mencoba membantu pemerintah untuk mengkampanyekan agar yuk sama-sama kita download aplikasi tersebut dan kita aktifkan, sehingga nanti jika kita punya urusan keluar, kita bisa sama-sama terpetakan gitu. Karena kan nantinya akan ada pengimplementasian new normal ya. Artinya kita nanti akan beraktivitas seperti semula dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 dari pemerintah. Oke, langsung aja, aplikasi ini bisa kita download di Play Store. Kita ketik saja Peduli Lindungi ya. Nah, ini aplikasi ini sudah masuk Play Store, juga sudah masuk App Store di bawah perusahaan Apple. Artinya aplikasi ini sebenarnya sudah masuk secara pengawasan untuk tingkat keamanan ya, sehingga kita nggak perlu khawatir bahwa data kita nanti mungkin akan diambil oleh orang-orang yang tidak berkepentingan lalu dijual gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir. Nah, kita install saja, kita lihat nanti seperti apa sih aplikasi Peduli Lindungi. Ukuran aplikasi ini nggak terlalu besar, cuma 4,9 MB, jadi nggak akan memberatkan HP kita lah ya. Nah, ini sudah dalam proses penginstalan, sudah 33.000 ulasan. Jadi ayo sama-sama saya kampanyekan, kita install aplikasi ini agar membantu pemerintah dalam penanganan khususnya pemetaan COVID-19 di Indonesia. Oke, ini sudah terinstall, kita buka saja. Nah, ini tampilan awal Peduli Lindungi. Nah, ini langsung muncul membantu pelacakan untuk menghentikan penyebaran. Jadi memang fungsi aplikasi ini lebih kepada pelacakan ya. Jika suatu saat kita berpapasan dengan orang yang positif corona, nah nomor kita akan terhubung sama Bluetooth
orang tersebut jika orang tersebut juga memiliki lagi-lagi aplikasi ini. Jadi memang diharapkan sebanyak-banyaknya orang Indonesia yang memiliki smartphone menginstal dan mengaktifkan Bluetooth-nya agar aplikasi ini bisa bekerja seperti itu. Lanjut saja. Nah, ini ada penjelasan notifikasi zona merah dan keramaian. Tinggal dibaca saja. Dengan mengaktifkan akses lokasi, Anda dapat mendapatkan notifikasi langsung. Artinya juga selain menggunakan Bluetooth, kita juga harus mengaktifkan GPS ya. Nah, kita baca lagi. Mendapatkan notifikasi langsung dari Peduli Lindungi jika Anda memasuki dan berada lebih dari 30 menit di zona merah. Oh, jadi kalau kita berlama-lama di zona merah, dikasih tahu tuh kita. Lanjut. Nah, ini ada pemeriksaan kesehatan. Jika Anda memerlukan bantuan, Anda bisa menggunakan fitur teledokter. Oh, jadi sudah dilengkapi fitur untuk aplikasi lain yang berhubungan sama asisten kesehatan gitu ya, seperti teledokter. Oke, kita klik aja jadi partisipan. Nah, nanti di sini akan diminta nama lengkap kita, masukkan nomor HP, lalu kita kirim OTP one time password ya. OTP itu one time password. Jadi kalau kita biasanya menginstal sebuah aplikasi penting seperti apa tuh, WA, Line, M-Banking, biasanya kita diminta untuk mengirimkan OTP one time password, dan itu sifatnya rahasia dan cuma berlaku selama 5 menit gitu ya. Nah, kita kirim aja OTP. Nah, ini ada 6 karakter. Langsung terhubung. Kita verifikasi langsung. Nah, di sini ada syarat dan ketentuan. Sebelum klik setuju, kita baca saja dari awal sampai akhir. Di sini ada definisi peduli lindungi, cara kerjanya bagaimana. Nah, tadi yang seperti saya jelaskan, jadi memang kita harus mengaktifkan Bluetooth dan mengaktifkan GPS. Sehingga, nah ini dia, ponsel-ponsel yang berdekatan kemudian akan saling merekam ID anonim masing-masing. Data ID anonim tersebut akan disimpan dalam rentang waktu 14 hari. Jadi kalau kita berjalan di suatu tempat, ada orang yang memiliki aplikasi sama, nah kita langsung terkoneksi tuh sama HP-nya dia. Dan data kita akan tersimpan 14 hari di HP-nya. Jadi sewaktu-waktu jika ternyata kita pernah berpapasan dengan orang yang tertular corona ya, COVID-19, maka kita sudah dipetakan bahwa kita pernah berpapasan sama orang tersebut. Dan ini lagi-lagi bahwa keberhasilan aplikasi ini adalah sebanyak mungkin orang menginstal aplikasi ini sehingga semua orang bisa terkoneksi. Lagi-lagi saya sampaikan, tidak usah khawatir karena aplikasi ini sudah masuk di Play Store dan di App Store. Artinya sudah diyakinkan bahwa keamanan dari aplikasi tersebut tidak akan menjual data kita gitu ya. Nah, sini ada penjelasan, ada beberapa zona merah, kuning, dan hijau. Merah artinya kelurahan sudah terdata bahwa ada orang yang terinfeksi positif atau PDP, pasien dalam pengawasan. Kalau kuning itu sudah terdata ada ODP, orang dalam pemantauan. Kalau zona hijau itu kelurahan sudah terdata bahwa tidak ada orang yang dalam pemantauan. Oke. Lanjut, kita klik aja langsung setuju. Nah, ini pengaturan akun, lanjutkan pengaturan. Nah, langsung saja menuju beranda. Kita lihat, nah ini tampilan dari Peduli Lindungi. Subhanallah, zona saya di Ciputat, Tangsel ternyata zona merah. Nah, ini ada beberapa menu atau fitur yang ada di Peduli Lindungi. Di sini ada pemeriksaan kesehatan, kita klik saja. Nah, itu tadi ya, langsung terhubung sama teledokter. Di sini ada periksa ini setahu saya perusahaan asuransi ya. Lalu di sini juga ada BPPT. BPPT itu kalau nggak salah singkatan dari Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi kalau nggak salah.
Kenapa dua ini ya hubungannya? Kalau asuransi kesehatan ya mungkin ada hubungan BPPT. Oh mungkin BPPT kan pengkajian teknologi, jadi mungkin dia mengkaji teknologi-teknologi yang berhubungan sama pencegahan COVID-19 seperti itu. Lalu ada konsultasi dokter, di sini ada Halodoc sama ProSehat. Ini aplikasi tadi ya, dokter pribadi. Oke, ada tips, kita klik kapan saya harus memeriksakan diri. Di sini kita buka, bisa dibaca bagaimana cara mencegah. Isinya tips-tips semua, panduan Ramadan, lalu jaga jarak itu penting, serta cara tepat menggunakan masker. S dan K, nah ini syarat dan ketentuan. Oke, lanjut lagi kita ke beranda. Nah ini ada lokasi area berdampak. Di Kecamatan Ciputat ada 10 kelurahan dan semuanya zona merah. Jadi kita bisa tahu ya, selain kelurahan kita zona merah, wilayah mana lagi yang ada zona merahnya, zona kuningnya ataupun zona hijau. Lalu di sini juga ada informasi terkait rumah sakit terdekat di sekitar wilayah kita, dilengkapi dengan alamat. Cuma tidak bisa diklik. Oke, kita kembali. Bluetooth Anda sudah aktif. Lalu ajak teman dan keluarga berpartisipasi yuk. Coba kita klik. Oh ya, langsung terhubung sama WhatsApp, Twitter, Message, dan Gmail. Artinya jika kita sudah menginstal, kita bisa mengkampanyekan aplikasi ini. Di sini ada notif. Oh, ternyata isinya, ini sebagai info, sebenarnya saya sudah menginstal aplikasi ini dari bulan April. Jadi di sini saya sudah punya notifikasi bahwa kemarin-kemarin saya ada di daerah mana aja. Saya pernah ke Kedaung, pernah mengaktifkan di Serua, pernah mengaktifkan juga di Bojong Sari. Oh, ternyata daerah-daerah yang saya lewati zona merah. Saya melewati Tejor Haleng, zona kuning. Lalu ada zona aman, tidak terdata di mana itu. Pegangsaan 2, Rawat Rate. Nah, ternyata saya di wilayah saya dulu pernah zona kuning ya. Ini di sini ada tanggal 5 bulan April 2020. Ternyata itu zonanya kuning. Sekarang di bulan Juni zonanya merah. Dan di sini juga ada fitur pesan. Mungkin ini akan aktif kalau ada informasi penting gitu yang berhubungan sama nomor kita. Mungkin kita pernah berpapasan sama orang yang terkena corona, mungkin langsung dihubungi ke nomor kita seperti itu. Baik, itu adalah aplikasi Peduli Lindungi. Lagi-lagi saya sampaikan di sini, ayo kita bantu pemerintah dalam hal ini untuk menghentikan penyebaran virus corona dengan membantu pemerintah melaksanakan pemetaan terhadap kita semua. Mudah-mudahan dengan kita membantu pemerintah menginstal aplikasi ini di HP kita, ya kecil yang kita lakukan tapi berdampak besar buat kesehatan Indonesia, seperti itu. Yuk sama-sama kita install aplikasi ini, kita aktifkan Bluetooth walaupun mungkin memakan baterai, tapi ya manfaatnya besar lah, seperti itu. Ya sekian dari saya semua. Ayo mari kita install aplikasi ini di HP kita dan menjadi bagian dalam pensuksesan pencegahan virus corona. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.